Shalom, selamat pagi. Pada hari ini teman kami Nimanjaro Mendrepa mempresentasikan hasil tafsiran di kitab Hosea pasal 1 dan pasal 2. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan presentasikan mengenai tafsiran dalam kitab Hosea pasal 1 dan pasal 2. Nah, yang perlu kita ketahui di sini dulu, di pasal 1-nya menceritakan di ayat 1. Atau yang perlu kita ketahui yang melatar belakangi mengapa bisa terjadinya ayat selanjutnya, yaitu bisa kita lihat firman Tuhan yang datang kepada Hosea dari pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan sampai kepada bin Yoas, raja Israel, di mana di sana menceritakan, bisa kita buka di kitab sebelumnya, kitab 2 Raja-Raja pasal 13. Nah, sesuai dengan nama-nama raja, di mana di sana Hosea berada pada saat itu waktu raja-raja ini masih ada. Hosea masih ada pada waktu raja-raja ini masih memerintah di Yehuda. Nah, oleh sebab itu bisa kita lihat apa saja yang terjadi dengan bangsa Israel di masa kerajaan yang telah tertera di ayat 1 ini. Salah satunya saya baca di pasal 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 10. Dalam tahun ke-30 tahun 7 zaman Yoas raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauhkan dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Nah, oleh sebab itu yang melatar belakangi sehingga di ayat selanjutnya nanti mengapa dikatakan keluarga Hosea dikatakan sebagai gambaran orang Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, jadi selanjutnya di ayat keduanya, nah jadi baru kita mengetahui bahwasanya Tuhan menyuruh Hosea, Nabi Hosea, untuk menikahi seorang sundal yaitu Gomer. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya orang Israel ini sebagai gambaran, keluarga Hosea ini sebagai gambaran untuk bangsa Israel pada waktu itu, pada zaman itu, bahwasanya mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan setelah mereka menikah, maka di situ mereka melahirkan anak, dan nama anak mereka juga Tuhan berikan sesuai dengan perilaku yang dilakukan oleh orang Israel. Dan bisa kita lihat di sana, saya bacakan. Kemudian berfirman Tuhan kepada Hosea, berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintah kaum Israel. Dan jadi nama-nama mereka ini berdasarkan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Dan selanjutnya perempuan itu melahirkan lagi, atau Gomer melahirkan, dan dia diberikan nama Lo-Ruhama. Nah, bisa kita lihat di situ apa artinya, sebab aku tidak menyayangi kaum Israel. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah sebagai gambaran orang Israel, keluarga Hosea sebagai gambaran orang Israel. Nah, jadi anak keduanya diberi nama Lo-Ruhama, yang berarti Tuhan tidak menyayangi lagi kaum Israel. Selanjutnya di ayat 9-nya mereka melahirkan Lo-Ami. Dikasihlah nama anak itu sebagai Lo-Ami, dan artinya sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Nah, jadi sejauh ini bisa kita mengerti bahwasanya dari zaman kerajaan yang telah tertulis di ayat 1 tadi, inilah sebagai gambaran keadaan Israel pada waktu itu, yaitu digambarkan dalam keluarga Hosea. Nah, jadi di ayat 10 pasal 1 ini Tuhan menjanjikan keselamatan akan Israel, bahwasanya orang Israel akan kembali berkumpul dengan bangsa suku Yehuda, dan mereka akan berkumpul kembali. Tetapi
di ayat 12 dikatakan lagi, katakanlah kepada saudaramu laki-laki Ami dan kepada saudaramu perempuan Muhammad. Mengapa demikian? Sebab meskipun mereka sudah berkumpul, namun mereka masih belum masih belum sepenuhnya untuk bersatu. Di pasal 2 sedang judul perikop bisa ditolak dan dipulihkan. Nah, sejauh yang saya pahami di sini dari ayat 1 sampai ayat 6 menjelaskan tentang bangsa Israel kembali. Dan di sini bisa kita lihat ya sebagai kiasan dan bisa hampir sama dengan di kitab Kidung Agung. Kata-katanya hampir sama dengan Kidung Agung. Nah, jadi bisa kita lihat bahwasanya ini memiliki kesamaan kiasan sebagai kiasan. Di sini Allah menganggap dirinya sebagai suami terhadap bangsa Israel. Nah, jadi bisa kita lihat mungkin di ayat ayat 6, dan saya bacakan, dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Nah, jadi seperti yang kita ketahui dari bersama, latar belakang dari bangsa Israel pada zaman itu, mereka menyembah kepada Baal. Pokoknya mereka melakukan kejahatan. Dan ini juga karena diakibatkan karena raja-rajanya. Dan ayat 7 sampai di ayat 12 saya menyimpulkan bahwasanya Tuhan memberikan hukuman terhadap bangsa Israel, di mana Tuhan menceritakan di situ di dalam ayat ini. Dia menceritakan, biasa saya bacakan di ayat 7, tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang berbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Nah, jadi bisa kita lihat di situ ada diterangkan mengenai patung Baal, dan bisa kita katakan bahwasanya orang-orang Israel ini sebelumnya mereka menganggap kekasihnya, dalam ayat ini menganggap kekasihnya itu sebagai patung Baal, bukan Allah. Nah, jadi di ayat 7 ini seakan-akan Tuhan kesal sama orang Israel, bahwasanya akulah yang memberikan mereka itu semua, tetapi mereka malah menganggap Baal itu yang sumber dari kehidupan mereka. Nah, sehingga di ayat selanjutnya nanti menjelaskan bahwasanya bangsa Israel akan dihukum. Sebab itu ayat 8, sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku kepada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain genatku yang harus mengikuti awalnya. Sampai di ayat 11, aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan dan binatang-binatang di padang akan memakan habisnya. Nah, jadi ini dari ayat ini yang saya bacakan ini adalah konsekuensi dari tingkah laku dari bangsa Israel pada zaman itu. Nah, tetapi seperti yang kita ketahui, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Walaupun bangsa ini tetap melakukan kejahatan, walaupun menyembah Baal, namun Tuhan itu telah memilih mereka, dan itu tidak bisa diulang, maksudnya dicabut lagi saya memilih mereka. Nah, oleh sebab itu dia tetap mengasihi bangsa Israel, sehingga di ayat yang 13 sampai 22 ini nanti menerangkan bahwasanya Tuhan itu Maha Pengasih, dia mengasihi kembali bangsa Israel. Bisa saya bacakan di ayat ini, ayat 15. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Nah, jadi ya berulang kali saya menceritakan bahwasanya suamiku ini di gambaran dari Tuhan dan Baal terhadap bangsa Israel. Karena pada waktu itu bangsa Israel menyembah Baal. Nah, tetapi Tuhan mengatakan di ayat 15 ini bahwasanya bangsa Israel ini nantinya akan kembali memanggil atau menyembah Tuhan yang benar, Allah Israel, yaitu suamiku, bukan Baal lagi. Nah, jadi
ayat 16, lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Lanjut aja singkat di ayat 22, aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan aku akan menyenangi lo Ruhama, dan aku berkata kepada lo Ami, umatku engkau, dan dia akan berkata Allahku. Nah, jadi bisa saya mengulaskan dari kembali mengapa, karena diulangi kembali kata lo Ruhama dan lo Ami, seperti yang dikatakan Tuhan Allah sebelumnya, bahwasanya lo Ruhama ini mengartikan bahwasanya dia tidak akan menyayangi umat Israel, dan lo Ami berarti umat Israel bukanlah umat Allah. Namun karena Allah itu maha pengasih dan bangsa Israel adalah umat pilihannya, nah tapi kata itu bukanlah menjadi permasalahan. Dan di sini di ayat 22 ini Tuhan mengatakan bahwasanya mereka adalah umat Allah. Demikian presentasi itu. Ya baik, apabila ada saran, kritikan atau pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Saudara Iman untuk pembahasan materinya. Ada satu pertanyaan dari saya. Di pasal 1 itu menceritakan bahwa Tuhan menyuruh Nabi Hosea untuk menikahi seorang yang sunat atau seorang perempuan sunat. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih Tuhan menyuruh Nabi Hosea untuk menikahi gadis perempuan yang bersundal ini secara lahiriah? Itu saya. Nah baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kembali saya singgung kembali bahwasanya keluarga Hosea dianggap sebagai gambaran Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Nah jadi kita ketahui dulu ya kalau kita berpikir secara logika, masa seorang nabi mau menikahi seorang pesundal? Ya itu kan, kalau kita berpikir secara manusia kayak kita ini, mungkin kalau saya disuruh pun saya nggak mau, dan apalagi dengan nabi yang telah menuju kehendak Tuhan. Tetapi karena Tuhan yang berkehendak, dia mau menginginkan si Hosea ini, dia memakai, saya ibaratkan bahwasanya si Hosea dipakai Allah untuk menikahi perempuan sundal, ya dengan tujuan yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya di kemudian hari keluarganya ini akan menggambarkan bagaimana dengan keadaan Israel. Terima kasih. Kalau masalah dia mau nggak mau, saya nggak tahu pada waktu itu, tapi intinya itu karena Tuhan yang ini. Terima kasih. Baik, demikianlah materi yang telah disampaikan teman kami seniman. Sampai berjumpa kembali. Shalom.